Halo Sobat Pendidikan, kembali lagi di channel Pendidikan Kelompok 3. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari dan memahami mengenai model dan pendekatan supervisi pendidikan. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana implementasi supervisi pendidikan di sebuah lembaga sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa peran supervisi pendidikan di sebuah lembaga sekolah sangatlah penting. Mengingat bahwa tujuan dari adanya supervisi pendidikan itu sendiri adalah untuk memberikan bantuan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas mengajar para tenaga pendidik. Namun sebelum itu, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai konsep dasar pendidikan. Apa itu supervisi pendidikan? Mari kita simak video berikut ini. Konsep-konsep dasar supervisi pendidikan. Konsep yang pertama yakni pengertian dari supervisi pendidikan. Pengertiannya terbagi menjadi dua. Yang pertama secara bahasa. Supervisi berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu super dan vision. Super yang bermakna di atas dan vision berarti melihat sesuatu yang berada di masa depan. Sedangkan secara istilah, supervisi pendidikan ialah pembinaan berupa bimbingan ke arah perbaikan situasi pendidikan yang lebih baik serta peningkatan mutu belajar mengajar para peserta didik. Berikutnya yaitu tujuan umum dari supervisi pendidikan. Tujuan umum ini biasanya sebagai sebuah sarana untuk membantu para tenaga pendidik dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas proses mengajar agar pembelajaran di dalam kelas dapat berjalan dengan efektif. Adapun tujuan khusus dari supervisi pendidikan. Yang pertama ialah membantu para guru agar dapat mengerti tujuan pendidikan dan fungsi sekolah. Kedua, yaitu membantu guru agar lebih menyadari serta mengerti akan kebutuhan para peserta didiknya. Yang ketiga, yaitu untuk melaksanakan kepemimpinan yang efektif secara demokratis. Yang keempat, ialah membantu guru baru dalam masa orientasinya. Yang kelima, yaitu membantu guru meningkatkan kemampuan mengajar di dalam kelas. Dan yang terakhir, yaitu membantu guru menemukan kesulitan belajar para peserta didik, serta menemukan alternatif penyelesaiannya. Konsep berikutnya yakni jenis-jenis supervisi pendidikan. Jenis-jenis ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama supervisi akademik, yang kedua supervisi administrasi, dan yang ketiga supervisi lembaga. Supervisi akademik ini menitikberatkan pengamatan seorang supervisor pada masalah akademik di lingkungan sekolah. Kemudian untuk supervisi administrasi menitikberatkan pengamatan supervisor pada masalah administrasi. Dan yang terakhir yaitu supervisi lembaga yang menitikberatkan pengamatan supervisor pada aspek yang berada di sentral madrasah. Konsep yang terakhir adalah teknik-teknik supervisi pendidikan. Teknik ini dibagi menjadi dua, yakni teknik individu dan teknik kelompok. Umumnya, teknik individu ini dilakukan oleh supervisor dengan cara kunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, penyeleksian berbagai sumber materi belajar, dan nilai diri sendiri. Sedangkan untuk teknik kelompok biasanya dilakukan seorang supervisor dengan cara rapat guru, pertemuan orientasi bagi guru baru, diskusi, studi kelompok antar guru, sharing pengalaman, seminar, lokakarya, simposium, dan diskusi panel. Nah, itu tadi adalah konsep-konsep dasar dari supervisi pendidikan. Bagaimana? Apakah kalian sudah mulai mengerti dan memahami apa itu supervisi pendidikan? Jika sudah, mari kita berlanjut ke materi inti kita, yaitu bagaimana penyelenggaraan supervisi pendidikan di SMA Laboratorium Percontohan UPI Bandung. Penasaran seperti apa? Check it out! SMA Laboratorium Percontohan UPI merupakan salah satu sekolah menengah atas yang berada di bawah naungan Universitas Pendidikan Indonesia. Sekolah ini didirikan pada tahun 1970 setelah pendirian TK, SD, dan juga SMP Laboratorium UPI.
SMA Laboratorium Percontohan UPI merupakan sekolah yang melaksanakan kegiatan supervisi pendidikan. Kegiatan supervisi pendidikan ini dilaksanakan oleh kepala sekolah sebagai seorang supervisor. Penasaran bagaimana proses pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan di SMA ini? Mari kita simak video sebagai berikut. Pertama saya mau nanya dulu nih pandangan Bapak terkait supervisi pendidikan. Bagaimana Pak? Supervisi pendidikan itu mutlak perlu ya dilaksanakan di setiap lembaga, di satuan pendidikan untuk mengetahui temuan ya, baik temuan bagus maupun temuan kurang bagus, sekalipun temuan jelek ya, temuan tidak bagus, untuk bahan perencanaan ke depan, apakah itu rencana tahunan, rencana semester ya, renstra ya. Nah, seperti itu ya perlunya supervisi pendidikan di setiap lembaga. Jadi sebagai kegiatan untuk menemukan temuan gitu ya? Betul. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut pendapat Bapak, apa sih tujuan serta fungsi supervisi pendidikan? Untuk mengetahui peta atau potret lapangan empiris, apakah itu SDM, apakah itu kinerja, atau dua-duanya. Nah, sehingga nanti tiap personil, tiap individu itu dapat diketahui, sekaligus nanti sebetulnya untuk advokasi, untuk bantuan. Supervisi itu juga untuk mengetahui ya, tujuannya untuk nanti lebih jauhnya memberikan bantuan kepada yang disupervisi apabila ada kendala di lapangan dalam menjalankan tupoksinya. Bapak juga udah nyebutin gitu ya pandangan dan fungsi supervisi menurut Bapak. Mungkin model dan pendekatan seperti apa gitu yang digunakan oleh Bapak selaku supervisor dalam pelaksanaan supervisi di SMA Lab School ini Pak? Ya, secara umum banyak ya, macam-macam. Lebih banyak ke supervisi klinis ya. Nah, itu tadi sebab di lapangan terkadang sebagai contoh umpamanya administrasi guru itu ya, kita ketahui bahwa itu ada RPP. Nah, itu di RPP misalnya mengadopsi model cooperative learning umpamanya ya. Tapi di lapangan kadang-kadang sesuatu hal kurang optimal dilaksanakan, ada kendala. Atau sebaliknya bahkan tidak diadopsi itu ya, mengadopsi model lain. Nah, itu kan harus sinkron, sebab nanti harus konsisten antara perencanaan, implementasi dengan juga nanti yang akan diukur ya dari supervisi itu, sehingga nanti ketercapaian targetnya jelas, agar setiap guru yang disupervisi itu relevan antara RPP-nya dengan pelaksanaan di lapangan, konsisten menjalankan RPP. Kan awalnya dari perencanaan yang tertuang di RPP, di administrasi, apakah itu modelnya, kesesuaian waktunya, apalagi alat dan bahan dan sebagainya ya, seperti itu. Sehingga siswa yang diremedial, berapa siswa yang pengayaan, nah seperti itu akan ditemukan nanti dalam supervisi. Sehingga nanti ujung-ujungnya bisa ada penelitian tindakan kelas untuk mengetahui permasalahan yang ada di kelas, permasalahan yang ada dalam KBM, baik siswa, sistem pembelajaran maupun guru. Sebagai kepala sekolah di sini kan selaku supervisor, menurut Bapak nih, kompetensi dan keterampilan apa sih yang harus dikuasai gitu oleh supervisor pendidikan di sekolah? Kalau sekarang mungkin ya karena pendidikan itu kan dinamis. Di masa pandemi juga. Ya, dinamis, kemudian harus terbuka ya. Nah, sebagai contoh di masa pandemi sekarang, kebijakan kita ketahui bahwa dari pemerintah sesuai SKB 4 kementerian, Menteri Pendidikan, Kesehatan, Dalam Negeri dan Menteri Agama, itu tidak boleh ada PTM. Adapun yang boleh harus memenuhi standar. Di antaranya tidak boleh ada kantin, harus tutup maksudnya kantin, tidak boleh ada pelajaran olahraga karena kontak gitu ya. Prokes, standar prokes. Nah, dampak dari itu semua tentu saja pembelajaran pun daring kan. Nah, kalau daring tentu saja harus didukung dengan alat penunjang yang memenuhi ya. Sinyalnya harus kuat, alatnya harus benar ya. Tidak semua siswa HP-nya memenuhi ya. Tidak semua orang tua juga bisa menyediakan. Nah, dengan demikian sekolah juga memfasilitasi apabila ada siswa yang bermasalah, taruhlah dari satu kelas umpamanya ada 10 orang yang bermasalah, ya maka ada kelas khusus di sini yang menyediakan. Jadi dilayani ya secara luring dan daring. Menyediakan komputer juga di sini yang lengkap ya. Jadi istilahnya apa, blended ya. Tapi tetap
dilayani gitu ya. Tetap dilayani. Kemudian tadi ya tentu saja kepala sekolah harus melek IT gitu ya. Guru-gurunya juga harus di-upgrade pengetahuan IT-nya. Sebab ini kan e-learning. Mungkin ada sosialisasi nggak Pak ke guru-gurunya gitu tentang IT ini? Ya tentu ada sosialisasi, terutama dalam ini kan penggunaan Google Classroom ya. Ya. Nah, kalau itu terkendala, apalagi misalnya ya ada streaming kan ya. Jadi dengan kata lain mengikuti dan berupaya untuk bisa melaksanakan pembelajaran normal walaupun tidak normal. Normal di situasi tidak normal gitu. Jadi apa istilahnya itu? Ya itu ya, pembelajaran jarak jauh. Anda sendiri merasakan bagaimana ya ketika di SMA belajar tatap muka langsung. Sekarang umpamanya sudah setahun setengah keadaan begini. Ya, baik yang ngajar maupun yang diajari juga merasakan hal yang baru. Ini pengalaman baru, tapi insya Allah ada hikmahnya. Ada plus minusnya. Kalau dulu umpamanya pindah kelas itu, pindah ruangan, harus berjalan kaki jauh menempuh ruangan. Sekarang tinggal klik, kita sudah berada di room kan. Nah, itu plusnya. Minusnya, kita tidak tahu apakah siswa atau mahasiswa itu benar, headsetnya tidak jalan, ya rusak, sehingga komunikasi dua arah tidak terjadi. Pertanyaan selanjutnya, prinsip apa saja yang digunakan oleh Bapak dalam melaksanakan kegiatan supervisi pada SMA Life School ini? Yang dasar itu ya dinamis ya, fleksibel dan ingin berupaya tetap optimal gitu ya. Tetap optimal walaupun bagaimana kita keadaan tetap harus menyesuaikan dan juga harus tercapai target walaupun pandemi. Untuk selanjutnya, bagaimana itu prosedur atau tahapan yang dilakukan oleh Bapak dalam melaksanakan kegiatan supervisi di SMA Life School ini gitu Pak, dari awal hingga pelaksanaan sampai akhir evaluasinya? Pertama merencanakan. Kalau dari awal kita visi misi Life School umpamanya unggul dalam bidang akademik, sosial dan religi. Ada 3 itu. Nah berarti 3 ini kemudian petakan ya, petakan. Ini intrakurikulernya harus seperti apa, ekstrakurikulernya harus seperti apa, kurikulernya harus seperti apa. Nah dipikirkan. Nah kemudian dikonsep, berarti rencana supervisinya awalnya perencanaannya menentukan atau menempatkan ini intrakurikuler dulu. Intrakurikuler itu rumpun bidang studi apa dulu? IPA kah, IPS kah, atau bahasa kah? Itu dulu. Kalau ternyata umpamanya yang banyak kendala itu di IPS. Lalu pelajaran matematik umpamanya nilainya selalu 456, sedangkan KKM adalah 7,5. Nah berarti ada masalah itu. Apa nih masalahnya? Di supervisi. Misalnya persamaan kuadrat, hanya daya serapnya itu umpamanya yang lulus itu siswa hanya 10 orang dari 32 umpamanya. Nah berarti ini lebih dari setengahnya harus remedial. Apakah itu penyampaiannya, apakah materinya yang memang sulit, apakah alokasi waktunya kurang, banyak lah ya. Nah itu harus ditemuan itu kan. Tadi itu supervisi itu menemukan yang baik maupun yang dari temuan itu ada berapa nih guru matematik? Ada 4 umpamanya. Nah, kumpulkan. Ini kenapa nih kelas IPS 3 nilai persamaan kuadrat jelek. Ternyata sependapat semuanya. Kalau begitu coba cara lain gimana nih? Anda lebih tahu dari saya mengenai matematik. Ada kemungkinan ya mengganti model belajarnya, dirubah. Lihat itu jurnal misalnya ya penelitian untuk cocok untuk materi itu apa kami coba gitu. Nah bidang studi lain pun sama begitu ya. Jadi pertama kepala sekolah itu membuat format ya tentu saja sendiri ya. Setelah supervisi itu harus ada nanti temuannya itu akan diapakan nanti, apakah gurunya yang ditegur, apakah siswanya yang ditegur, atau dua-duanya. Nah, dengan demikian maka temuan-temuan tadi akan menjadi sebab setiap hari itu harus ada perbaikan, setiap minggu, setiap bulan harus ada perbaikan. Kalau tetap saja kan nanti ketinggalan, harus ada perbaikan terus. Sinyal harus semakin kencang, ya bandwidth harus ditambah, komputer juga. Apakah semua siswa satu komputer atau masih ada siswa yang satu komputer oleh berdua, bertiga? Nah, itu juga masalah. Dari perencanaan, dari implementasi sampai kepada hasil untuk perbaikan selanjutnya. Temuan yang tidak baik tadi diperbaiki. Mungkin dari prosedur yang telah tadi Bapak sampaikan gitu ya, kan untuk mencapai perbaikan ya Pak. Nah, metode dan teknik apa gitu yang Bapak gunakan di SMA Life School ini untuk mencapai perbaikan?
Biasanya kami itu kalau di alamat kan tinggal dicentang ya. Nah, ini belum, ini baik, kurang baik, tidak baik. Nah, sudah terpetakan, maka nanti kan gambar tinggal membaca ya kita. Membaca kemudian dikomunikasikan dengan yang terkait. Ya kalau tekniknya bisa wawancara juga bisa ya. Kebanyakan saya langsung wawancara dengan siswa, dengan guru, dengan tenaga pendidikan, tenaga kepegawaian, sampai kepada security, kebersihan, saya wawancara. Cara langsung ngobrol gitu. Iya, ngobrol langsung. Dan sekarang dengan menggunakan media bisa lebih cepat. Pertanyaan selanjutnya, dalam situasi pandemi ini, apakah ada perbedaan dalam melaksanakan kegiatan supervisi pada SMA School? Perbedaan pasti ada ya, masalah pasti ada, perbedaan juga ada. Terutama tadi, yang tadinya ada tindak lanjut kunjungan ke kelas langsung ya, sekarang jadi terhenti. Karena kalau daring kita juga tidak optimal gitu ya, walaupun bisa. Jadi dirasakan memang ini agak terhambat ya selama 1,5 tahun ini, selama 2 tahun ini. Namun makin kesini makin ditemukan ini enaknya begini, enaknya. Tetap aja terpantau ya, pantau. Kan nanti ada hasil akhirnya dari tes, dari rapat guru-guru langsung kan kita nanya ya apa kendalanya. Yang akan guru-guru wali kelas termasuk tim bimbingan konseling, guru BK saya tanya apa kan itu juga sama terkait ya profesi layani siswa. Nah itu juga hanya kita normal tapi tidak normal gitu. Kata kuncinya itu normal tidak normal tapi kita harus bisa. Untuk selanjutnya ini Pak, tadi kan Bapak udah ngejelasin gitu ya tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan untuk dalam mengatasi permasalahan dalam supervisi. Nah, output seperti apa yang dihasilkan atau yang diharapkan oleh Bapak selaku supervisor dalam supervisi ini? Output yang menjawab visi misi seperti tadi. Visi misi kita adalah unggul dalam bidang akademik, sosial, dan religi. Mau di tahun depan, mau di tahun sekarang, paling tidak mengarah ke sana, gitu ya. Ingin output yang seperti itu, mampu bersaing di masyarakat, berguna di masyarakat, menguasai bahasa internasional. Nah, itu kan tercantum dalam visi misi. Outputnya ingin seperti itu aja. Karena Life School adalah di bawah binaan UPI, ya, merupakan organ UPI. Tentu saja kita selalu berbeda dengan sekolah-sekolah biasa. Ya, kita juga dalam sekolah-sekolah swasta yang lain, karena kita ini penyantunnya, para pembinanya adalah pakar-pakar pendidikan, bidangnya yang ada di UPI. Dan kita ada di dalamnya. Mungkin tadi outputnya itu kan ingin sesuai dengan visi misi gitu ya Pak? Iya. Nah, dari outcome-nya sendiri atau feedback yang didapatkan di supervisi pendidikan di Lab School ini apa Pak? Yang kita rasakan, lulusan dari Life School itu tersebar kan? Iya. Ada yang melanjutkan kuliah, ada yang ke dunia kerja, bahkan ada yang ke TNI, kepolisian, baik cabang maupun Akmil. Nah, mereka itu, kita punya program bahwa ada penelusuran alumni. Alumni itu sudah melapor ke sini. Terkadang waktu kita PPDB, setelah itu ada MOS kan, masa orientasi siswa baru, alumni yang telah berhasil atau kuliah, suruh datang di sini. Silakan bina adik-adiknya tuh, silakan beritahu bagaimana pengalaman kita di sini, kemudian di dunia kerja, terus bagaimana kalau melanjutkan kuliah, yang tentara juga ke sini, alumni sini. Memberikan pembinaan sesuai pengalamannya. Nah, itu kan sinkron. Mantan siswa dengan siswa komunikasinya lebih kental. Sehingga itu jadi perbaikan nanti. Oh ternyata ekstrakurikuler ini kurang nih pembinaannya. Karena bakat, minat, dan hobi dari siswa itu ternyata talentanya di bidang angklung umpamanya ya. Atau di unit olahraga. Kan kita mengetahui keberhasilan orang itu bisa saja dari ekstrakurikuler ya. Misalnya ada yang futsal kan, ada yang tinju. Kemarin kan kita ketahui bahwa Jabar juara nasional karena apa? Karena ada atletnya semua ada kopi. Nampak dari itu, menteri datang ke sini, menteri olahraga. Bulan Februari kemarin ada kerjasama Lab School dengan Kementerian Olahraga. Jadi nanti di sini akan ada atlet-atlet yang dititipkan. Nah, kita juga harus berubah lagi nih strateginya gimana melayani atlet itu. Di kita dibinanya nanti, kuliahnya di FROK. Tapi SMA-nya harus di sini, gitu. Jadi sudah akan MOU sekarang. Menterinya yang datang ke sini, nah, seperti itu. Ya, jadi memang kembali kepada tadi dari supervisi itulah banyak ditemukan, banyak masukan, sebab kita harus buka, harus menemukan, harus dianalisis, dan harus diputuskan untuk perencanaan dan perbaikan. Mungkin kami sudah cukup
banyak nih Pak bertanya gitu. Siap. Ini cukupkan aja. Mohon maaf gitu mengganggu waktu Bapak. Terima kasih gitu Bapak sudah bersedia kami wawancarai di sini mengenai supervisi pendidikan di SMA Lab School. Dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa kegiatan supervisi pendidikan memiliki urgensi yang sangat penting khususnya dalam mengontrol serta mengendalikan segenap komponen sekolah agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, kepala sekolah perlu memperhatikan segala bentuk aspek yang menunjang proses kegiatan supervisi agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan efektif. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Semoga video yang telah ditayangkan dapat menambah ilmu pengetahuan teman-teman sekalian. Dan jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam pendidikan.